pemerintahan Desa Tugri Dalem. Dalam setahun ini kita feedback apa aja yang sudah tercapai, apa yang belum, ya, apa yang menjadi masalah, menjadi kendala ke depan itu seperti apa, yang sudah seperti apa. Nah, nanti di tahun 2021 yang kurang kita perbaiki. Amin. Amin. Jadi kalau kita ikuti visi misi dari Ibu Guru, alhamdulillah satu-satu dalam waktu setahun saja sudah digenapi, sudah dipenuhi. Yang pertama itu soal irigasi atau pengairan yang lebih murah. Alhamdulillah. Sekarang lebih murah nggak? Murah. Murah ya. Kurang kencang, murah nggak? Murah. Lebih murah nggak sih? Murah. Mau lebih murah lagi kan tahun depan? Insya Allah ya, kita pemerintah Ibu sedang mempelajari teknis bagaimana pengairan itu jauh lebih efektif dan berbiaya murah. Salah satunya dengan membuat kampung-kampung baru gitu ya. Selama ini kampung kita sudah menghilang. Kita di Desa Tugri Dalem hampir nggak ada kampung untuk pengairan di sawah, ya Pak Sukandi ya. Kalau dulu banyak. Nah, dengan hilangnya kampung itu maka diganti dengan pipa-pipa. Nah, karena pakai pipa yang volumenya kecil, paling besar cuma 8 in, maka air mengalirnya tidak bisa besar. Oleh karena itu biayanya jadi mahal karena apa? Solarnya juga lebih banyak. Nah, sekarang sudah dibangun kampung itu, terus nanti kita akan ke sana, mungkin juga ke sana juga. Tahun depan akan ada kampung juga di Mangga. Kemudian kita juga akan berusaha pompanisasi dengan sistem elektrik. Ya. Kalau sekarang kita pompanisasinya masih akustik ya. Besok kita pakai yang elektrik. Mudah-mudahan dengan sistem elektrik atau listrik itu akan lebih murah lagi. Harapan kita sama-sama, tujuan kita adalah memakmurkan masyarakat. Nomor satu adalah petani dan buruh tani. Nah, itu visi-misi yang satu sudah dimenangkan. Kemudian yang kedua, pancen untuk kepala desa sudah dihapus ya. Jangan lupa ya, pada saat menjalankan visi misi selama pidato Ibu Guru selalu menegaskan bahwa pancen yang dihapus adalah yang 10 kilo untuk ibu tunggu. Tapi kalau untuk dapur, untuk limas ya, itu tidak dihapus. Kasihan penghasilan lain. Itu yang kedua sudah dihapus. Yang ketiga yang paling berat adalah yang baru saja kita selesaikan, jalan Sawah Berat. Itu kabarnya sudah lebih dari 30 tahun jalan itu tidak jadi-jadi. Alhamdulillah karena kita punya niat baik, jalan dari Allah itu selalu ada. Amin. Tidak mudah sebenarnya, perjalanannya itu sebenarnya rumit, sulit ya. Dengan rapat-rapat dari pamong kepala desa dengan staf-stafnya, kemudian minta pendapat dari atas, dari camat, dari Pak Kadis segala macam, itu akhirnya jalan itu terwujud. Itu satu prestasi yang luar biasa karena apa? Belum 1 tahun, pas menjelang 1 tahun itu sudah bisa terlaksana. Malah kita bikinnya 2 ya. Terang aja anggaran yang ada itu hanya untuk 350-an meter. Tapi sama buku dibangun 1 kilometer. Bayangin, tuh gak ada yang tepuk tangan loh. Jalannya cuma 350 meter, dibangunnya 1 kilometer. Sekarang alhamdulillah udah bisa naik motor di sana kan? Balik naik motor. Tahun ini, tahun depan ya, ini belum tahun 2021 akan diperpanjang lagi. Ya, kalau kemarin yang masih kurang panjang akan diperpanjang lagi sampai mentok. Mentok batas wilayah kita itu akan dibangun jalan. Kemudian setelah itu mungkin akan dibangun T-nya. Nah, sekaligus tahun depan ini akan dibikin pengerasan jalannya sama mau dibikin sandaran. Saluran irigasi. DPT-nya.
saluran irigasinya. Doakan aja ya. Amin. Pertama, mungkin dalam suasana COVID atau Corona, dana terbatas sampai detik terakhir hari ini tadi Putri Dalam masih bangun. Bayangin aja loh, desa-desa lain nggak ada, itu masih bangun terus di sana kan, masih aja terus bangun. Desa lain sudah berhenti. Alhamdulillah kita sampai detik terakhir itu masih aja bangun. Karena kemarin kita dapat sumbangan dari Pak Bupati 100 mensak dan itu harus habis tahun ini, ya sudah kita habiskan. Jadi kita tetap membangun sampai detik-detik terakhir, yaitu akhirnya kita ucapkan terima kasih kepada Ibu dan jajaran pemerintahannya, termasuk Pak RT RW yang sudah luar biasa tahun ini bekerjanya, ya kompak, solid, loyalitasnya bagus. Itu terima kasih Pak RT Pak RW, walaupun saya tahu Pak RT RW ini banyak sekali dicela, banyak dihujat, banyak difitnah. Benar ya Pak RT ya? Terutama masalah ban. Padahal Pak RT RW juga soal ban sama-sama belajar. Nggak ada korupsi 1 rupiah pun di pemerintahan itu, saya yakin. Tidak ada itu. Semua dana itu kita habiskan, bahkan dana palangnya alhamdulillah cukup banyak. Iya benar. Nah itu insya Allah kedepannya mohon dukungan terus ya, mohon doanya terus supaya kita tetap membangun dengan lebih baik. Amin. Apalagi tadi itu udah yang Mimpi terindah Om. Agrowisata. Mimpi terindah. saya mau cerita soal agrowisata. Tadinya buku sebenarnya mau diam-diam mau bikin kejutan soal agrowisata. Cuma karena ini sudah jadi viral kemana-mana ya, sudah banyak yang tahu bahwa Tanah Bengkok itu nanti akan dibangun agrowisata. Akan mulai start ya tahun depan ini 2021 mungkin akan dimulai dengan pembangunan 10 kios ya. 10 kios dari UMKM. Kemudian ada insya Allah ya ada bantuan musola dari Basnas, insya Allah ini ya. Itu kita start dari situ. Tidak mungkin dalam setahun agrowisata itu akan selesai. Ini akan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar sekali. Saya sudah terbayang karena agrowisata itu kita di sekitar Kecamatan Jatikudu dan sekitarnya hampir belum ada tempat wisata kecuali di Rentang. Kalau di Rentang kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma lihat air aja, kan? Lihat air juga jalan-jalan. Nah, kalau di sana nanti kita punya wisata banyak. Nanti insya Allah ada kolam renangnya, ada kolam pemancingan, ada wisata edukasi pertanian, ada kolam pembibitan, ada pembibitan tanaman, jual beli seri ya. Nah itu insya Allah di sana kita akan usahakan. Tapi itu mohon doanya, perjalanan masih panjang dan pastinya berliku-liku, pastinya banyak tantangan. Mudah-mudahan kita bisa lalui itu bersama. Yang penting kita tetap kompor. Jadi mudah-mudahan semua apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita angan-angan bersama, mudah-mudahan akan terwujud di tahun 2020. Walaupun secara logika lama untuk membangun agrowisata itu, dan itu pasti itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali, karena luas areanya itu 3,5 hektar. Itu yang akan dibangun agrowisata itu cukup besar. Mudah-mudahan bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Nah itu nanti kalau sudah jadi itu odong-odong penting itu nanti. Odong-odong itu nanti ngangkut ibu-ibu ke sana kan, wah itu penting itu. Harus berbanyak, tidak cuma 1, juga 10 nanti. Kemudian insya Allah tahun depan juga, tahun depan ya, warga Kaputren Tahun depan besok. khususnya dan umumnya Kendalem akan dibangun jembatan gantung di Tabrangan, di Kaputren ke Pandegan. Mudah-mudahan segera terlaksana juga. Program berikutnya juga akan dibangun di jalan dari
jalan poros tuh ya. Ya, dari jembatan besar sampai ke perbatasan Kabupaten akan diperbaiki gitu. Cor. Dan ke depan makin baik. Ya. Ini ada usulan-usulan juga untuk sarana jalan umum PPU kita sudah mengusulkan 30 titik. Jadi kita nanti akan punya listrik untuk penerangan jalan yang tinggi dan besar terang itu di dalam 10, di Kampung Jalan 10, di Bojong Loren 10. Mudah-mudahan desa kita jadi terang. Karena apa? Lampu-lampu di desa kita ini bolak-balik hilang terus. Ya. Sekarang jembatan besar udah hilang semua. Padahal itu baru paling sebulan itu. Hilang lagi. Ya, udah Pak Kadus ya. Hilang lagi ya. Itu bolak-balik Pak RT masih sudah sampai juga. Mudah-mudahan kalau kita pasang yang tinggi nanti susah ngambilnya. Ya. Kira-kira itu aja ya, cukup ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada. Kalau ada, udah pengen makan aja. Ya sudah, cukup sekian sambutan dari saya mewakili dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.